Hai Crash Troopers, Bambang Bima disokin buat nemenin kalian nonton nih. Tanpa mengesampingkan ilmu kesehatan kedokteran, saat ini banyak berbagai ilmu atau metode pengobatan yang diakui atau tidak muncul dengan segala keunikannya. Namun tak jarang keberadaannya menuai kontroversi karena dinilai bertentangan dengan ilmu dan teknologi kedokteran. Sebelum Mimin lanjut, buat yang belum subscribe, klik dulu tombol merah di bawah video ini ya. Klik like dan juga share ke media sosial kalian ya, biar teman-teman kalian juga tahu apa yang kalian tahu. Mari kita bagi pengetahuan dan hal seru yang ada di dunia ini. Chiropraktik. Mungkin di antara kalian belum banyak yang tahu tentang teknik pengobatan chiropraktik. Terapi chiropraktik ini ditemukan pertama kali oleh seorang ahli medis bernama Daniel David Palmer pada tahun 1895. Chiropraktik sudah dipraktikkan lebih dari 100 negara dan menjadi satu bentuk teknik terapi alternatif populer untuk tulang belakang. Awkward kind of way that your body is positioned. Good. Flip it. Bahkan di Iowa, Amerika Serikat, telah didirikan sebuah lembaga pendidikan yang mempelajari tentang chiropraktik. Sudah banyak peserta didik yang bergabung untuk belajar khusus untuk mengenal terapi ini. Chiropraktik ini diklaim bisa mencegah subluxation, di mana subluxation adalah kondisi ketika tulang dan sendi tidak selaras atau dislokasi. Kondisi ini bisa terjadi akibat kebiasaan pada posisi tidur tubuh yang salah dan menyebabkan gejala trauma atau stres berkepanjangan. Di Indonesia, tercatat ada 8 klinik chiropraktik. 1 di antaranya ada di Jakarta dan 2 di Surabaya. Tidak main-main, dokter di klinik ini berasal dari luar negeri. Para ahli menyebut teknik dalam terapi ini dilakukan dengan aman, lembut, dan efektif. Teknik ini berguna mengembalikan posisi tulang belakang dan menghilangkan gejala atau rasa sakit. Dengan terapi ini, pasien bisa menyeimbangkan tubuh dan melepaskan berbagai tekanan pada syaraf, sehingga tubuh mampu menyembuhkan dirinya sendiri. Okay, squeeze your elbows together, lean back. Oh, wow. Good. Namun dalam beberapa kasus terapi ini, ternyata punya efek samping dan menjadi kontroversi. Di antaranya dapat menyebabkan sakit kepala, keletihan, dan ketidaknyamanan pada bagian tubuh yang diterapi. Salah satu kasus fatal yang menimpa pasien chiropraktik terjadi pada pasien bernama Alia Siska Nadia. Wanita 33 tahun ini dinyatakan meninggal setelah melakukan terapi tersebut. Pada malam hari, Alia mengeluh nyeri hebat di bagian leher setelah melakukan terapi ini sebelumnya, sehingga ia harus dilarikan ke UGD. Menurut informasi, Alia didiagnosis mengalami pecah pembuluh darah. Menurut penelusuran, salah satu yang berbahaya dari terapi chiropraktik ini adalah manipulasi tulang leher. Manipulasi ini menyebabkan adanya robekan kecil di dinding arteri. Selanjutnya, robekan kecil itu bisa menyebabkan adanya pengumpulan darah. Jika parah, gumpalan darah tersebut akhirnya akan pecah dan memutus sirkulasi darah dari pembuluh darah ke otak. Inilah yang nantinya akan menyebabkan stroke. Hal ini juga yang menjadi kemungkinan pemicu kematian pada Alia, yang terjadi secara tiba-tiba usai melakukan terapi ini. Ganja. Banyak negara yang telah melegalkan ganja sebagai pengobatan. Salah satu negara yang baru-baru ini melegalkan tanaman tersebut adalah Thailand. Pemerintah Thailand menyetujui penggunaan ganja untuk keperluan medis dan penelitian pada 25 Desember 2018 lalu. We will use cannabis material, which is the leaves and the flowers. Put the plant material inside, so the process has to be very fast. You don't want the ethanol to touch the plant. And put it in another bowl. It can drip a little bit. Namun meskipun dekat dengan Indonesia, negara kita masih belum melegalkan ganja atau marijuana sebagai obat. Hal itu dikarenakan kandungan psikotropika tetrahidrokannabinol di dalamnya. Psikotropika ialah zat, baik alamiah atau sintetis, yang dapat menyebabkan perubahan pada aktivitas mental atau perilaku seseorang, di mana kandungan tersebut sama seperti narkoba.
Seperti halnya kasus Fidelis, yang melahirkan perdebatan soal penggunaan ganja bagi pengobatan. Di media sosial juga, muncul dukungan agar Fidelis tidak dihukum karena dia menanam ganja demi mengobati istrinya. Fidelis ditangkap karena menanam 39 pohon ganja. Namun Fidelis terbukti tidak menggunakan untuk dirinya sendiri maupun orang lain selain istrinya. Istrinya didiagnosa terdapat kristal berisi cairan di dalam sumsum tulang belakang. Kondisi ini menyebabkan rasa nyeri luar biasa bagi penderitanya. Fidelis mendapatkan informasi dari warga Kanada yang ia kenal di media sosial bahwa penyakit istrinya dapat dirawat dengan ekstrak ganja. Itulah mengapa ia menanam tumbuhan tersebut. Namun tindakan Fidelis ini melanggar hukum yang berlaku di Indonesia. Ganja juga menjadi kontroversi dari segi penelitian. Ganja dikatakan bisa menyebabkan penyakit skizofrenia, yaitu penyakit mental kronis yang menyebabkan gangguan proses berpikir. Selain itu dapat menyebabkan cedera pada saluran udara yang atau bisa disebut bronkitis, jantung, mengurangi keterampilan motorik, menurunnya kecerdasan dan mandul. Memang benar ada penelitian yang melihat adanya manfaat dari kanabinoid yang terkandung dalam ganja. Kandungan ini membantu penyakit yang merusak saraf di saraf tulang belakang dan otak, serta saraf optik, dan untuk bantuan pada pasien yang sedang menjalani kemoterapi. It works most of the time. Tetapi, meski memiliki manfaat, tentu tidak disarankan untuk mengonsumsinya daripada mendapatkan efek dan resiko tinggi hingga kematian. Apalagi peraturan di negeri kita jelas melarangnya. Urut. Banyak orang yang mengalami kesleo dan langsung berpikir untuk pergi ke tukang urut. Namun itu ternyata bukan hal yang disarankan. Menurut Dr. Ade Tobing, SPKO, tindakan awal ketika kesleo yaitu bukan diurut, melainkan dikompres dengan air dingin. Terjadinya kesleo itu berarti terjadi pecah pembuluh darah. Itu sebabnya harus langsung dikompres air dingin agar pembuluh darah kembali menciut. Apabila tetap diurut atau diberi obat panas, bagian yang kesleo akan semakin membengkak. Penelitian menyebutkan 80% orang yang mengalami kesleo dan pergi ke dukun atau pijat alternatif malah mengalami patah tulang dan berujung cacat. DP besok dong, DP besok bang. Bang, DP besok. Dia bilang bang, Seorang spesialis ortopedi menjelaskan banyak pasien yang datang berobat ke pengobatan alternatif dan setelah beberapa saat justru fungsi tulang yang patah tidak normal lagi. Beberapa orang ada yang jalannya pincang, rentang sendi tidak maksimal, nyeri kronis, dan sebagainya. Dalam medis, kesleo dikenal dengan istilah fraktur, yang berarti patah tulang, di mana terjadi terputusnya kontinuitas tulang dan ditentukan sesuai jenis dan luasnya. Karena itu, jika seseorang mengalami patah tulang, seharusnya pergi ke dokter dan bukan ke dukun patah tulang untuk dipijat.